Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 12 Desember 2024, hari biasa pekan kedua Advent. Kita akan merenungkan Matius 11 ayat 11 sampai 15. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Para saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cita-cita dalam kehidupan ini adalah menjadi orang besar. Bahkan ketika masih anak kecil, cita-cita seperti itu sudah terlihat. Ketika seorang anak ditanya apa cita-citanya, biasanya yang disebut adalah menjadi seorang dengan profesi yang dianggap sebagai profesi orang besar, seperti ingin menjadi presiden, menjadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi polisi, tentara, dan sebagainya. Sangat jarang ada orang yang mengatakan bahwa cita-citanya ingin menjadi tukang beca, sopir angkot, atau bahkan petani di kampung, yang dalam benak umum bukanlah sebagai orang besar. Tetapi dalam Injil hari ini, Yesus memberikan penghormatan besar kepada Yohanes Pembaptis, menyebutnya sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Namun, Yesus juga menekankan bahwa meskipun Yohanes begitu besar, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Apa maksud Yesus dalam hal ini? Tampaknya para saudara dan saudari, kebesaran di hadapan Allah berbeda dari kebesaran yang umum dicari di dunia ini. Kebesaran Yohanes tidak diukur dari kekayaan, jabatan, atau pencapaian duniawi, melainkan dari kesetiaan dan perannya dalam rencana keselamatan Allah. Yohanes disebut sebagai orang besar karena ia memiliki peran yang unik dalam rencana Allah, yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ini mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati tidak diukur oleh standar dunia, tetapi oleh kesetiaan kita kepada Allah. Dengan mengatakan bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes, Yesus juga menunjukkan betapa mulianya hak istimewa menjadi bagian dari kerajaan surga itu. Dalam Kristus, kita tidak hanya menjadi hamba, tetapi juga anak-anak Allah yang memiliki akses penuh kepadanya. Para saudara yang terkasih, Yesus mengakhiri ucapannya dengan menekankan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Sangat penting untuk mendengar, membuka telinga, mendengar dengan hati yang terbuka, memahami kehendak Allah, dan bertindak berdasarkan kebenaran dari sabda yang kita terima. Perlu juga kita bertanya, selama ini apa yang menjadi ukuran kebesaran dalam hidup kita? Apakah berdasarkan standar dunia atau sudah menurut rencana Allah? Bagaimana juga kepekaan kita mendengarkan sabda Tuhan? Bagaimana hati kita terbuka terhadap rencana kehendaknya, seperti Yohanes yang siap dan setia untuk melaksanakan kehendak Allah dan bukan mencari kebesaran duniawi bagi dirinya sendiri.
Mari kita berdoa dan berterima kasih atas hak istimewa menjadi bagian dari kerajaan Allah, serta memohon agar hati kita semakin tersentuh untuk menjadikan tujuan hidup kita mewujudkan kebesaran kehendak Allah berdasarkan kepekaan mendengar dan keterbukaan terhadap sabda Allah itu. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.